Goresan warna dari tangan-tangan mungil para pelukis cilik di sanggar lukis Anak Daun di Desa Banjarsari, Kecamatan Cermi, Gresik ini terlihat sangat lucu dan menggemaskan. Betapa tidak, meski usianya sangat muda, namun karya lukis mereka, yakni lukisan damar kurung atau lukisan untuk lampion dengan kerangka bambu ini, akan dimamerkan di Saatchi Gallery, Kota London, Inggris, April mendatang. Dulu, ketika listrik belum masuk kampung, damar kurung biasanya dipasang di teras rumah-rumah warga di Gresik untuk menerangi jalan sekaligus sebagai hiasan rumah. Tradisi ini pun berlangsung selama ratusan tahun lamanya. Seiring berjalannya waktu, damar kurung mulai punah setelah meninggalnya pelukis damar kurung terakhir asal kota Gresik, yakni Mbah Mas Mundari pada tahun 2005 silam. Untuk melestarikan karya seni lukis lampion berkarakter kekanak-kanakan dengan warna terang tersebut, Sanggar Lukis Anak Daun di Gresik selama 2 bulan terakhir mengajarkan siswa-siswinya memahami cara melukis damar kurung hingga membuat lukisan lampion siap pakai, termasuk mempersiapkan diri ikut pameran lukis di kota London. Melukis buka puasa di bulan Ramadan. Ini aku, ini umi aku, ini Abi dan ini adekku. Kenapa melukis itu? Karena saya sangat suka tema Ramadan. Ada bintang-bintang di malam hari dan bulan-bulan. Ini buka puasanya di dalam ruangan. Ada lampunya, ada kipas anginnya dan sebagainya. Sulit tidak melukis itu? Mudah sekali. Gambar dari lukisan damar kurung selalu menggambarkan kegiatan sehari-hari seperti petani, nelayan, kegiatan keagamaan, permainan anak-anak, hingga gambar kendaraan di mana seluruhnya menceritakan tentang keceriaan. Menurut pendiri sekaligus pengajar Sanggar Lukis Anak Daun, Arie S. Wartono, anggapan bahwa mengajar seni lukis damar kurung pada generasi muda amatlah sulit ternyata salah. Terbukti dalam 2 bulan pihaknya sudah mampu membuat 9 karya lukis damar kurung. Padahal dalam satu damar kurung terdapat 4 panel lukisan, sehingga total bisa mencapai 36 panel lukisan. Ya, ini Anak-Anak Daun untuk tahun ini mendapat undangan pameran internasional di London. Itu di
sebuah galeri kontemporer terbesar di Eropa, salah satu terbesar ya, namanya Saatchi Gallery. Dan untuk tahun ini anak-anak daun mengambil tema damar kurung. Jadi sebenarnya tema umumnya lampion ya. Dan karena saya melihat di Gresik ini tradisi damar kurung sudah mulai bisa dikatakan punah karena tidak ada penerusnya yang melukis sesuai dengan alam pikir dia. Jadi selama ini kan banyak hanya duplikasi gitu kan. Ada beberapa orang yang sudah mulai melukis tapi belum bisa dikatakan dia penerus. Karena itu ini programnya anak-anak ini penyelamatan budaya. Jadi anak-anak saya ajarkan pakemnya damar kurung, mereka melukis dengan style mereka sendiri seperti kayak begini, semuanya berbeda. Tapi pakemnya tetap di bawah. Jadi ini anak-anak bikin 9 lampion melambangkan Wali Songo sebagai orang pertama kali di dunia ini yang bikin damar kurung. Satu lampion itu 4 panel, 4 gambar, dan satu lampion itu satu tema. Jadi total ada 36 panel, 36 karya. Ini anak-anak yang melukis ini mulai dari umur berapa? Yang melukis ini mulai 4 tahun. Tadi namanya Arka yang paling kecil. Lukisannya ada di situ yang tentang dia tema bermain atau playing. Yang paling besar itu umurnya 16 tahun, anak Malang. Itu dia ikut melukis di tema transportation. Dan yang menarik ini 9 tema. Itu kalau ini seperti komik ya, atau lebih tepatnya film. Karena prinsip film ada di damar kurung ini. Film itu kan memproyeksikan cahaya, memproyeksikan gambar dengan cahaya gitu kan. Dan ini persis, dan ini bercerita. Jadi mulai tema transportation, sebuah perjalanan, sampai akhir itu tentang kelapa sawit, tentang hutan yang terbakar. Jadi ini pesannya tentang kalau kita ngomong sebuah film, rangkaian cerita, ini pesan penting kepada dunia bahwa alam ini perlu dilestarikan, dan Indonesia itu sebagai paru-paru dunia yang hutannya ini sudah tiap tahun terbakar, dan itu direkam dengan baik oleh anak-anak. Ini ide anak sendiri atau gimana? Kalau saya hanya mengajarkan pakem, anak-anak terserah pilih tema sendiri. Tapi saya memberi patokan bahwa pakem di damar kurung itu satu lampion satu tema. Jadi kalau kamu bikin tema misalkan playing atau kayak ini traditional game, permainan tradisional. Kalau dia pilih, ini karyanya Gwen umur 8 tahun, anak Surabaya. Kalau dia pilih tema traditional playing, gambar satu, dia harus gambar 4. Karena pakemnya damar kurung satu lampion satu tema. Tapi kalau ada yang tidak selesai itu cuma dapat 1 atau 2, maka dia merger sama temannya, karena ada 9 lampion kan. Sementara anak daun ini ada sekitar 100 anak kan. Yang mengerjakan di sini yang terlibat antara 20 sampai 25 anak. Saya agak lupa persis jumlahnya ya. Pak, target dari Sanggar Daun ini untuk anak-anak kecil ini diajari melukis ini apa? Emang ini program. Jadi saya program itu sudah 1 tahun yang lalu. Itu saya programkan dan saya tawarkan ke para orang tua apakah bisa mendukung program penyelamatan budaya. Terus saya mulai mengajarkan pakem itu 6 bulan yang lalu, dan proses pengerjaan ini 3 bulan yang lalu. Tapi beberapa anak ternyata sangat cepat, kayak yang Sheila tadi itu, dia satu pertemuan bisa mengerjakan 3. Itu sket ya. Setelah itu pertemuan berikutnya itu 2 jam saja. Artinya ini anak-anak sangat mudah ternyata bagi anak-anak yang selama ini dicitrakan nulis damar kurung itu susah gitu ya, pakemnya ribet. Ternyata enggak, buktinya bisa cepat. Satu anak 2 jam bisa mengerjakan 3 panel. Ya belum selesai, berarti pertemuan berikutnya kan total hanya 4 jam saja. Bisa 3 panel, 6 jam itu selesai satu lampion. Kan berarti kan ini bukan sesuatu yang sulit. Dan saya membuktikan ini. Jadi saya pikir program penyelamatan budaya ini sampai saat ini berarti untuk pakem utama damar kurung ini apa saja?
Saya meneliti damar kurung itu selama 20 tahun. Jadi sejak Mbah Mas Mundari, mohon maaf, Mbah Mas Mundari itu meninggal 10 tahun yang lalu, dan sebelum beliau meninggal 10 tahun sebelumnya, persis kan 10 tahun yang lalu meninggalnya. Itu saya meneliti 20 tahun, saya meneliti pakem, karena selama ini orang mau melukis damar kurung kan di Paido, gak cocok pakemnya. Karena saya perlu 20 tahun untuk proses penelitian itu. Setelah saya paham pakemnya, saya ajarkan. Tapi ini tentu saja tetap versi saya ya. Bisa jadi orang lain yang juga meneliti berbeda. Misalkan kesimpulan saya, salah satu pakem damar kurung itu satu lampion satu tema. Kedua, posisi gambar orang menyamping. Semua orang itu menyamping, kayak wayang. Dan ini kesimpulan saya, itu kalau saya analogikan di wayang ini kan di Gresik, ini kan yang kesimpulan saya itu yang bikin Wali Songo, karena memang strategi dakwah. Artinya menyamping itu setiap makhluk hidup itu saling berhubungan. Karena bukan hanya menurut versi saya, bukan hanya manusia, tapi binatang pun juga dalam posisi menyamping. Artinya setiap dari kita itu saling terhubung. Artinya apa? Kita harus saling memperhatikan. Salah satu pakemnya ya. Ada banyak pakem yang lain. Di samping mengikuti pameran internasional, damar kurung karya pelukis cilik ini akan diikutkan di berbagai pameran lukisan di tanah air.